Makna wujud, berarti kita ambil kesimpulan bahwa sifat wujudnya Allah Ta'ala itu terbangun daripada kaedah akal. Apa kaedah akal? Ketika Al-Quran datang menceritakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, Allah yang menciptakan langit dan bumi serta apapun yang ada di antara keduanya. Langit dan bumi ketika tampak kita lihat dan kita rasakan, kita sebut dia ada. Bumi ketika kita pijaki kita sebut dia ada. Untuk adanya bumi dan adanya langit, perlu nggak kata-kata ada untuk mengatakan dia ada? Tahu pulpen ini ada karena ada kata-kata ada. Karena gini saya tanya. Untuk membuktikan pulpen ini ada, perlu nggak ada tulisan ADA? Perlu nggak ada pendapat profesor tentang ada? Paham maksud saya? Perlu nggak ada tulis? Perlu nggak ada pendapat? Perlu nggak ada ada kajian profesor untuk mengatakan ini ada? Ini. Untuk mengatakan ini ada, perlu enggak? Harus ada tulisan, wah Profesor Dr. Andes mengatakan pensil daman ada. Perlu enggak? Perlu enggak? Nah, dari mana Anda tahu ini ada? Karena itu fakta. Karena itu realita. Paham ya? Karena itu fakta, karena itu realita. Maka di sini kita mengambil kesimpulan, ini ada. Tidak perlu ada kata penyebutan ada. Paham maksud di sini? Pensil ini kita sebut ada. Tidak perlu ada Profesor Dr. Andes ini mengatakan pensil daman di malam tanggal ini ada di tangannya. Tidak perlu. Bilangan itu ada kala genap atau ada kala ketidakan genap. Nyaunan gure. Nya kah? Nyau doi. Cara pikir je gimana? Mana humah tua. Naam. Man cara pikir je. Orang terangkan mana humah berapa cut. Udah itu dulu. Nah, begitu juga ketika kita jangan ke-trigger ketika ada yang bertanya, mana dalil wujud? Mana ketika para ulama misalnya kan ada golongan orang yang mencoba merusak Islam dari dalam. Ini Imam Al-Asy'ari ini salah. Berani mensifati Tuhan. Mana dalil? Allah Ta'ala sebut al-haqiqatu fis sifatil ula al-wujud. Mana ayatnya? Allah bilang sifatul ula fizatillah al-wujud. Tidak perlu. Kenapa? Ini terbangun dari ta'akul. Sama seperti mengatakan daman ada. Perlukah ada orang yang mengatakan Profesor Dr. Andes ini mengatakan daman ada? Tidak perlu. Detik ada faktanya, di situ Anda tahu saya ada. Sekarang saya tanya. Ketika diartikan di sini, ma makna wujud? Ma makna? Apa makna wujud? Para ulama memberi arti makna wujud secara mutlak. Maknahu dhahirah. Makna wujud itu dhahir. Apa itu dhahir? Nampak. Makna wujud. Apa itu? Dhahir. Apa itu? Nampak. Oke, saya tanya nih. Arti dhahir tadi nyata, ya, nyata. Nyata itu bisa dibuktikan secara indikasi, bisa dibuktikan secara hakikat. Oke. Saya tanya. Saya bisa makan ataupun tidak? Saya bisa lari ataupun tidak? Saya bisa lari ataupun tidak? Bisa.
Bisa. Oke. Pembuktian saya bisa lari apa? Apa pembuktian saya bisa lari? Harus berlari dulu. Pembuktiannya adalah secara indikasi. Oke, pembuktian itu ada dua. Secara hakikat dan secara indikasi. Secara hakikat. Apa bukti hidung saya ada? Ya tinggal tunjuk, itu hidung bang. Bener gak? Bener gak? Saya bilang, apa bukti saya punya hidung? Itu hidung bang. Bener gak? Betul. Oke. Saya tanya, apa bukti saya bisa lari? Lah itu ada kaki. Kaki kamu nggak cacat. Itu secara indikasi. Di sini nangkep. Cara membuktikan arti dohir ini dua. Membuktikan arti dohir ini dua. Arti dohir apa? Fakta dan nyata. Membuktikannya dua cara. Dari segi hakikatnya, apa hakikat? Apa itu hidung? Saya punya hidung apa enggak? Itu. Saya bisa berlari atau enggak? Kamu punya kaki dan tidak cacat. Paham di sini? Apakah saya bilang kamu punya kaki dan tidak cacat adalah berlari? Coba jawab. Apakah pembuktian saya mengatakan kamu punya kaki dan tidak cacat adalah berlari? Tidak. Yang saya buktikan bukan berlari, bukan itu pembuktian berlari. Tapi saya mencoba menyentil pola pikir agar dia punya indikasi ke arah bahwa saya bisa berlari. Paham maksudnya? Saya membawa pola pikirnya dia untuk paham saya bisa berlari, tapi bukan berlari. Paham maksudnya? Yang saya jelaskan adalah pola pikir, sistem indikasi, suguhan menu agar orang mampu mencerna arti lari dari saya. Paham? Paham? Oke. Kalau hidung apa? Aku punya hidung nggak? Ada itu bang. Selesai. Masalah selesai. Aku bisa berlari nggak? Saya bilang, kamu punya kaki dan tidak cacat. Apakah itu berlari? Bukan. Tapi itu adalah perantara menunjukkan potensi berlari. Nangkep? Nangkep teman-teman? Yang kena dengan samura anjir dah pelung tu yang aku petih. Paham ya? Oke. Sekarang gini. Mengartikan kata wujud. Wujud itu apa? Dohirah. Dohirah itu nyata. Nah, nyata itu dibuktikan oleh dua. Dibuktikan secara hakikat dengan tampaknya sesuatu. Yang kedua, dibuktikan dengan cara pola indikasi. Indikasi punya kaki dan tidak cacat, berpotensi berlari. Membuktikan adanya lari. Oke, adanya lari, tapi bukan lari, tapi ada potensi lari. Berarti pembuktian dohirah ini dua. Sekarang saya tanya, Bang Daman ada atau tidak? Nihuma mencegah dua perkara yang saling bertentangan untuk berkumpul dalam satu objek pada satu waktu. Oh ya, betul. Nihuma. Lagiannya gue, nyan bergerak, nyan diam aja. Ya, bom, mantap. Kampung gue. Kampai gue. Coba jawab. Apakah saya ada? Oke. Apa pembuktian saya ada? Nah, sekarang gini. Pembuktian saya ada ini secara hakikat ya. Pembuktian saya ada, ingat, pembuktian saya ada ini secara hakikat atau indikasi?
Pembuktian saya ada, ini hakikat atau indikasi, teman-teman? Hakikat. Oke. Kalau saya dibuktikan secara hakikat ada, tolong tunjuk adanya saya. Kalau hidung tadi saya udah bilang. Hakikat hidung. Saya punya hidung nggak? Ada. Saya punya hidung nggak? Punya. Mana? Itu. Nah, kalau ada, dimasukkan ke dalam bab hakikat, saya minta teman-teman, tunjukkan adanya saya. Kalau membuktikan saya punya hidung, tinggal tunjuk. Kalau dijawab secara hakikat. Oke. Nah, untuk adanya saya, tolong tunjuk. Bentar, ini nggak fokus dia. Fokus dulu. Nah, ini. Saya bisa lihat. Apa yang Anda lihat dari saya? Tidak bisa antum-antum di sini pungkiri bahwa yang antum lihat hidung, bahwa yang antum lihat mulut, bahwa yang antum lihat wajah, bahwa yang antum lihat leher, bahwa yang antum lihat gerakan. Tapi apakah antum melihat ada? Coba, kalau hidung, jadi masuknya ke hidung tadi. Ya, masuknya ke hidung tadi. Kalau dijawab hakikat, harus seperti hidung yang tadi. Apakah saya punya hidung? Punya. Mana? Itu. Harus sama seperti hidung. Saya tanya, apakah saya ada? Ada. Tunjuk. Kalau itu secara hakikat. Tunjuk. Harus sama dong. Apakah saya punya hidung? Punya. Mana? Itu. Paham? Nah, kalau untuk membuktikan saya ada juga sama seperti hidung, saya tanya, tunjuk yang mana? Yang ini hidung, yang ini kuping, yang ini alis, yang ini mata, yang ini muka, yang ini leher, yang ini bahu. Ada. Adanya yang mana? Adanya yang mana? Jasad? Enggak. Enggak. Tunjuk. Karena gini. Antum memfungsikan kata ada itu sama seperti contoh hidung. Bukan contoh lari. Paham? Kan ada dua contoh tadi. Ada contoh hidung, ada contoh lari. Oke. Kalau difungsikan seperti contoh hidung, ya tinggal tunjuk. Saya bilang, apakah saya punya hidung? Punya. Tunjuk. Tuh, selesai. Oke. Kalau dibawa kepada contoh lari, nah ini berarti kata ada ini difungsikan, dipotensikan, ataupun dijelaskan bagaimana sesuatu itu bisa disebut ada. Maka saya tanya kembali, apakah ada itu dibuktikan secara hakikat, ataukah dibuktikan secara indikasi? Adanya sesuatu dibuktikan secara hakikat atau secara indikasi? Tadi gak ada betul. Indikasi. Keduanya tak. Gak bisa secara keduanya karena yang antum lihat bukan ada. Apa yang antum lihat dari tadi? Hidung, bang. Oke. Gerakan, bang. Oke. Suara, bang. Oke. Gigi, bang. Oke. Yang antum lihat apa? Mata, bang. Oke. Yang antum lihat apa? Kepala, bang. Iya. Yang antum lihat apa? Rambut, bang. Ada. Nah, kalau antum jawab ada itu hakikat, maka antum wajib menunjuk ini ada, bang. Selesai. Sedangkan yang antum tunjuk ada, tidak lain yang antum tunjuk adalah hidung, mulut, kuping, mata, dan semuanya. Adanya tidak bisa ditunjuk. Setuju nggak? Adanya itu tidak bisa ditunjuk. Setuju nggak? Setuju. Karena ada itu dipahami secara indikasi. Bagaimana dipahami ada? Dengan melihat matanya daman yang berkedip, dengan melihat mulut daman yang bersuara, dengan melihat kuping daman yang sedang mendengar, dengan melihat alis daman yang sedang bergerak,
dengan melihat jidat Daman yang sedang mengkerut, disinilah pembuktian Daman ada. Nangkep di sini. Apa itu ada? Ada itu enggak bisa kita bilang. Ada itu harus terlihat, Bang. Kalau ada harus terlihat, tunjuk. Dah makan belum, Dek? Belum, Kak. Ntar, Kak Sion. Coba teman-teman. Kalau syarat ada adalah nampak, tunjuk ada tersebut. Tapi kalau syarat ada itu tidak tampak, maka pembuktian ada itu apa? Sama seperti berlari. Berlari tampak enggak? Coba saya tanya nih. Berlari itu yang dilihat manusia adalah gerakan kaki yang cepat. Larinya nampak enggak? Enggak. Yang nampak kaki. Yang nampak kaki, yang nampak badan. Yang nampak betis, yang nampak paha. Untuk menunjukkan, saya tanya, kalau ada manusia menggerakkan kaki dengan cepat, kemudian berpindah. Dengan gerakan kaki yang cepat itu dia berpindah posisi. Disebut dengan lari. Maka saya tanya, apakah lari itu ada? Apakah lari itu ada? Ada. Namun apakah lari itu tampak? Ada tapi tak tampak. Nah, ini pada jago-jago nih ngaji kala asal. Luar biasa, Masya Allah. Nah, lari itu ada, namun tidak tampak. Nah, nangkep di sini ya. Lari itu ada, namun tidak tampak. Sama seperti manusia yang ada. Apakah manusia yang ada tampak? Apakah manusia disebut ada itu tampak? Apakah manusia disebut ada karena tampaknya? Iya. Iya. Kalau karena tampak, tunjukkan adanya. Tunjuk yang mana ada. Kalau manusia disebut ada karena tampak itu manusia, maka tunjuk adanya. Apakah bisa? Tidak kan? Menunjukkan apa? Pembuktian manusia itu ada, sama seperti Anda membuktikan berlari. Yang tampak adalah kaki, yang tampak adalah manusianya, yang tampak adalah gerakan kaki cepat, yang berpindah secara cepat, Anda sebut lari. Artinya, lari itu ada pada manusia bukan karena tampaknya. Maka, kata-kata ada itu haruskah tampak? Maka kata-kata ada itu haruskah tampak? Tidak harus. Karena kata ada itu memang tidak tampak. Karena kata ada itu memang tidak tampak. Nah, jadi pembuktian kata ada itu bukan tampak. Ini sangat salah. Ada dan tampak itu hal yang berbeda. Paham sampai di sini? Ada dan tampak ini adalah hal yang berbeda. Karena pembuktian seseorang itu adanya berlari pada seseorang. Membuktikannya bukan dengan menampakkan kakinya, salah. Karena yang Anda tampakkan kaki, bukan ada. Membuktikan seseorang itu punya kemampuan makan ataupun ada sifat makan. Ada sifat minum. Ada sifat tidur. Itu bukan tampaknya. Karena yang Anda buktikan, mata terpejam Anda sebut tidur. Tangan yang bergerak ke mulut Anda sebut makan. Tangan yang memegang air lalu meneguk Anda sebut minum. Berarti kesimpulannya ada itu tidak pernah tampak. Nangkep di sini. Nangkep di sini kesimpulan bahwa ada itu tidak pernah tampak. Nangkep jatuhnya postulat ya. Nangkep ya. Bahwa arti ada itu tidak pernah tampak walau bagaimanapun caranya. Adanya seseorang berlari yang kita tunjukkan kakinya. Nah, jadi untuk membuktikan Bang Daman itu ada, yaitu dengan Anda melihat gerakan kelopak matanya, mata dan ininya, gerakan dan semuanya. Dari lengkap satu pembuktian itu Anda simpulkan dia ada.
Sekarang kepada Tuhan. Nah, yang tadi kepada manusia. Untuk membuktikan adanya manusia saja, tidak bisa dibuktikan secara tampak. Lalu kenapa kalian ngotot membuktikan Tuhan ada dengan tampak? Nangkap di sini maksudnya, teman-teman. Nangkap di sini maksudnya. Bahwa membuktikan manusia saja ada dengan tampaknya itu kalian tidak mampu. Bagaimana kemudian membuktikan Tuhan dengan tampaknya? Jelas ya? Nah, selanjutnya. Apa makna wujud? Maknahu dohir. Arti dohir itu jelas dan nyata. Nyata itu terjadi karena apa? Nyatanya Daman bisa berlari karena dia punya kaki yang tidak cacat. Paham ya? Membuktikan Daman itu dohir, membuktikan Daman itu berlari bukan karena tampaknya, karena yang tampak cuma kaki dan kaki tersebut tidak cacat. Di situ kita tahu ada potensi berlari dan ada hal tersebut. Begitu juga pembuktian berlari saja kita tinjau dari gerakan kaki. Maka pembuktian Tuhan itu ada dengan apapun yang telah diciptakan. Untuk memahami pasti ada sebab yang tak diawali. Ada sebab yang tak disebabkan. Ada penentu yang tak pernah ditentukan. Ada pemberi kebutuhan yang tak pernah membutuhkan. Disitulah kita paham akan adanya Tuhan. Nangkap di sini. Itulah pentingnya kita tahu tauhid. Oke, kita lanjut lagi bacaannya. Ma maknahu dohir. Makna dari wujud itu dohir. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran. Huwal awwalu, huwal akhiru, huwal dohiru, huwal batinu. Kata Allah, aku ini awal yang tak pernah diawali. Huwal akhiru. Kalau seandainya kalian memikirkan terhadap sesuatu yang akhir, akulah pengakhir segala akhir. Untuk menunjukkan bahwa Allah kekal. Allah sebutkan dalam firman-Nya selanjutnya, bahwa Allah ciptakan surga itu kekal. Untuk membantah adanya akhir kepada Tuhan. Untuk menunjukkan apa? Kata akhir ini selesai dengan pembuktian Tuhan bisa menciptakan kekal. Dengan bukti Tuhan bisa menciptakan kekal, maka terpahamlah bahwa sifatnya Allah adalah kekal. Nangkap di sini. Nangkap di sini. Dengan pembuktian Tuhan bilang, aku bisa menciptakan kekal tiada mati, maka terpahamlah diri Allah, Sang Maha Kekal. Allah bisa menciptakan jannatil khulud, surga yang kekal, neraka yang kekal. Detik Allah membuktikan hambanya juga bisa dikekalkan, maka terpahamlah Tuhan pasti kekal. Nangkap? Nangkap di sini. Oke, kalau kita langsung lanjut ke Al-Hadid ayat 3. Huwal awal, akulah yang awal. Akulah yang awal daripada segala yang awal. Oke. Kita mencoba mencari segala yang awal. Saya dari ibu saya daripada ibu saya daripada ibu kepada ibu kepada ibu dan tiada batas. Wahai manusia, engkau sedang mencari awal dari semuanya, benar? Benar ya Allah. Saya penasaran, saya lahir dari ibu saya, lalu ibu saya dari siapa? Dari ibumu, dari ibunya. Terus ibunya dari ibunya, dari ibunya. Ibunya itu dari ibunya, ibunya itu dari ibunya. Ibunya itu dari ibunya. Ibunya itu dari ibunya. Berarti tiada batas dong ya Allah. Ya. Sekarang saya tanya. Sesuatu yang tiada batas boleh nggak? Nggak boleh. Sedangkan saya punya batas. Kenapa kamu jawab tidak boleh? Ya saya ada kelahiran. Saya ada akhir. Ibu saya sebelumnya juga ada kelahiran. Ada akhir. Ibunya sebelumnya juga ada awal dan juga ada akhir. Sebelumnya juga ada awal, juga ada akhir. Sebelumnya juga ada awal, juga ada akhir. Maka boleh nggak yang ada di muka bumi ini tiada batas? Dengan pembuktian kalian punya awal dan punya akhir.
Nggak boleh Tuhan. Ditolak. Kenapa ditolak? Ya karena ya itu apapun, pohon ya Allah, ada awal ada akhirnya. Langit ya Allah, ada awal ada akhirnya. Kucing ya Allah, ada awal ada akhirnya. Berarti boleh nggak bumi ini tanpa aku? Ya nggak boleh ya Allah. Kenapa kalian berpaham akan aku? Ya karena otak kami terdidik untuk mencari awal semuanya. Sedangkan kami makhluk yang berawal. Inilah aku, huwal awal. Nangkap di sini maksud Allah. Inilah aku, huwal awal. Oke. Nah, itu dinamakan dengan konsep infinitum. Ini ditolak. Bahwa aku tiada awal. Kita bilang, bumi ini tiada awal. Bagaimana kamu mengatakan bumi tiada awal sedangkan kamu punya awal? Sedangkan pohon punya awal, sedangkan gunung punya awalnya. Sedangkan langit punya awalnya, sedangkan matahari punya awal. Semua punya awalnya. Nah, detik semuanya punya awalnya. Kira-kira masuk otak nggak? Kepada sesuatu yang punya awal kita sebut tak punya awal. Nggak masuk akal. Berarti siapa awalnya ya Allah? Huwal awal. Makanya Allah jawabkan di dalam Al-Hadid. Huwal awal. Aku awal. Maka kuciptakan segala awal. Karena aku awalnya. Jadi terputuslah pola pikirmu terhadap segala sesuatu ini tidak terbatas. Bahwa zaman dari ibu sampai tidak batas. Terputus dengan aku yang menjadi sebab awal. Kuciptakan manusia pertama Adam. Untuk pemutusan pola pikirmu bahwa dunia ini tidak punya awal. Adam ku awali. Maka aku pencipta awalnya kalian. Gitu. Oke. Terus Allah jawab. Huwal akhir. Aku yang akhir. Oke. Saya tanya. Akhir dari hidupmu apa? Kematian. Akhir daripada gunung apa? Dikerok sampai habis, hilang. Akhir daripada kucing, ya mati. Akhir daripada pohon, ditebang. Oke. Akhir ada nggak? Ada. Aku berakhir nggak? Berakhir. Siap. Karena aku sendiri yang bilang, huwal akhir, aku akhir. Berarti aku berakhir. Maka turun lagi firman Allah bilang. Dengan menyentil pola pikir manusia. Kuciptakan. Oke, di pemikiranmu kamu berpikir aku akhir kan? Oke. Karena aku sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, huwal akhir. Ketika kamu berpikir bahwa Daman akan mati, anaknya akan melanjutkan hidup, anaknya juga akan mati, melanjutkan hidup. Tadi pola ke belakang, sekarang pola ke depan. Daman akan hidup, suatu saat akan beranak, anaknya juga akan hidup, suatu saat akan beranak. Daman akan mati, anaknya juga akan mati, cucunya juga akan mati, selanjutnya akan mati, selanjutnya akan mati, selanjutnya akan mati. Berarti ada akhir? Ada. Akulah yang mengakhiri. Kata Allah. Akulah yang mengakhiri. Oh berarti engkau juga akan berakhir ya Allah? Iya, aku sebut aku akhir. Berarti engkau akan berakhir ya Allah? Iya. Turunlah ayat. Allah bilang, Jannatil khulud. Apa Jannatil khulud? Surga itu ku kekalkan. Neraka itu ku kekalkan. Manusia, iya. Aku pencipta kekal. Menurutmu aku ada akhir nggak? Nangkep di sini, masya Allah. Nangkep di sini, masya Allah. Karena Al-Quran ini terbangun di atas pola didik akal, maka Allah itu membuktikan sesuatu nggak bilang, "Oi, aku kekal ya." Nggak. Dengan cara yang sangat luar biasa. Huwal awal. Huwal awal. Kenapa dia huwal awal? Ya karena kamu mencari awal. Maka aku awalnya. Pencipta segala keawalan. Maka aku yang mengawali. Selesai. Huwal akhir. Berarti engkau berakhir? Iya. Aku berakhir kata Allah. Huwal akhir. Itu sifatnya Allah. Huwal akhir. Aku akhir daripada segala akhir.
detik kita menyebutkan Allah akhir, berarti adanya akhir pada Allah. Berarti ada akhir Allah. Ada, kata Allah. Tapi wahai manusia, nggak sampai di situ. Nggak sampai di situ. Sabar. Terus, kalau engkau akhir, kok berakhir? Santai dulu, kata Allah. Santai dulu. Surga nih, kukekalkan. Neraka nih, kukekalkan. Menurut lo? Wow, ini luar biasanya. Makanya saya bilang Al-Quran itu sastranya itu luar biasa. Allah bilang huwal awal, huwal akhir. Dia yang menjadi awal. Terjawab dengan mengatakan apa? Kamu mencari awal, wahai otak manusia. Iya. Oke, awal daripada semuanya kamu harus berpikir. Satu sebab yang tak diawali. Adam. Oke, Adam. Apa dia? Ya dia manusia pertama yang tidak punya mak bapak. Oh, oke. Terus, kamu berpikir nggak Adam bisa nggak dia ada di muka bumi tanpa semuanya? Ya nggak bisa juga ya Allah. Oke, aku awalnya. Makanya aku ciptakan awal pertama. Siapa? Adam. Awalnya kalian. Oke. Allah bilang, aku akhir. Akhir ya Allah. Ya. Huwal akhir. Berarti engkau berakhir. Benar. Aku berakhir. Karena kamu, otakmu, terdidik untuk mencari akhir. Apa terdidik mencari akhir? Kamu akan mati kan? Iya. Kamu punya siapa setelah itu? Anak. Mati nggak? Mati. Setelah itu siapa? Cucu. Mati nggak? Mati. Selanjutnya mati. Selanjutnya mati. Selanjutnya mati. Kamu berpikir akan akhir? Iya, aku akhirnya. Oh, berarti engkau ya Allah akhir. Iya, aku berakhir. Tapi santai dulu, kata Allah. Santai dulu. Dengarkan firmanku. Kuciptakan surga dan neraka itu kekal. Kuciptakan surga dan neraka itu kekal. Ditanya lagi, menurut lo gua gimana? Paham? Cara Allah menyampaikan informasi agar kita terdidik untuk lebih kritis. Udah. Kalau yang ke belakang, sistem kita lahir, kita cari yang maha awal. Allah bilang, aku pengawalnya. Terus otak kita berpikir ke depan untuk mencari akhir. Aku yang mengakhiri. Berarti engkau berakhir? Iya. Tapi ingat, surga dan neraka aku ciptakan kekal. Berarti kesimpulan lu gimana? Allah mau bilang, aku pencipta kekal. Maka akan sangat bodoh kalau kamu bilang aku akan berakhir. Gitu maksud Allah. Luar biasa ya. Nah, itu makanya kajian kita malam ini seputar tauhid, guys. Nah, berbicara tentang tauhid ini luar biasa. Posting ulang. Nah, ini selagi rame ini ya. Selagi rame pencet sini. Posting ulang, teman-teman. Sini. Posting ulang. Pencet sudut kanan ada panah, di bawahnya ada tanda kuning. Posting ulang. Buruk, posting ulang. Follow, posting ulang. Baru kita lanjut ngajinya. Ayo, tekan dulu. Sudut sini. Tekan dulu sudut sini. Ya, posting ulang. Sudut sini tuh ada panah. Nah, ada panah, posting ulang. Ya, Masya Allah. Jazakallah. Terima kasih partisipasinya. Oke, lanjut lagi. Allah bilang. Oke, huwal awal, huwal akhir, selesai penjabarannya. Huwal awal, huwal akhir, selesai penjabarannya. Kita lanjut, huwal dhahir. Rame sekali malam ini, Masya Allah. Alhamdulillah. Yang penting jangan lupa gabung grup WA. Biar pengajiannya gak kelewatan. Biar ilmunya mudah terserap. Nah, oke, selesai ya huwal awal huwal akhir. Jangan nanti gak bisa jawab. Tuh, Tuhan kamu bilang dia berawal. Benar. Karena manusia mencari awal. Ketika manusia tidak bisa memutuskan awal dari mana, dia akan berpaham dialah yang paling awal. WA-nya berapa, Ustaz? Nomor WA. Oke, ada yang ingat nomor WA grup, guys? Saya tulis. Oke, ini dia. Nih, jangan lupa gabung di grup WhatsApp. Kok gak bisa nih? Nah, ini. Nampak gak? Saya pin komen. Nah, itu. Nanti chat aja, Bang, mau gabung pengajian, Bang. Bang, mau gabung pengajian. Nanti masuk ke grup ya, guys ya. Nanti di grup, biar gak kelewat pengajiannya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, selanjutnya Allah bilang, huwad dhahir.
Aku ini dohir. Subscribe YouTube ya, YouTube juga jangan lupa ya. YouTube Almantiki Reaction. Ya, ntar tuh. Saya mau gabung Ustadz, jangan lupa di chat, ntar kita masukkan ke grup. Oke, next. Kita lanjut. Allah jawab. Oi manusia, kamu udah paham awalnya aku? Oke. Kamu udah paham akhirnya aku? Udah. Huwa dohir. Aku dohir. Apa itu dohir? Aku wujud ada. Apa itu dohir? Tampak dan nyata. Tampak dan nyata. Di sini kan kita manusia disebut makhluk yang dohir karena tampaknya. Ini tidak berbicara wujud. Wujud adalah sesuatu yang tidak bisa kita tampakkan. Kalau berbicara dohir ini sesuatu yang tampak. Allah mensifati dirinya dengan kata-kata ad-dohir isim fa'il. Untuk mensifati dirinya. Bahwa aku dohir. Aku nampak. Saya tanya. Apakah karena sesuatu belum kita lihat bisa kita sebut tidak ada? Apakah karena sesuatu yang belum kita lihat kita sebut tidak ada? Tidak ya? Tidak ya jawabannya ya? Oke. Kapan sesuatu itu kita katakan tidak ada? Ya kalau memang tidak ada indikasi sama sekali. Kalau memang tidak ada indikasi sama sekali. Contoh saya bilang. Daman akan melahirkan kucing. Ini bagaimana Anda membuktikan? Tidak bisa. Tapi kalau Daman akan punya anak, ini bisa. Dari indikasi Daman seorang lelaki, seorang manusia yang butuh pasangan, yang dengan pasangannya mungkin akan ada anak. Jikalau Allah menakdirkan, ini bisa dibuktikan dengan indikasi. Indikasi seorang lelaki yang nyatanya lelaki akan berkembang biak dan daripada berkembang biak akan punya potensi anak. Oke, selesai di sini ya. Oke, selanjutnya Daman akan melahirkan kucing. Nah ini yang disebut tidak ada. Apa yang disebut tidak ada? Dari pola pikir dan jalur indikasi sudah tertolak semuanya. Nangkep di sini, maksud saya. Dari pola pikir dan indikasi sungguh-sungguh sangat tidak menunjukkan potensi adanya. Paham nggak? Paham nggak? Sungguh-sungguh tidak menampakkan potensi adanya. Bukan tidak masuk akal. Potensi untuk ada tidak. Ya, oke. Potensi untuk adanya saja tidak. Ini di YouTube atau Zoom atau YouTube. Di YouTube ada ini. Apa itu? Di YouTube adalah. Oke. Selanjutnya. Allah bilang dirinya itu dohir, tampak. Manusia bilang, kalau memang Allah itu dohir tampak, mana? Allah mau bilang, emang dengan aku belum menampakkan diri, kalian bilang aku tidak nampak. Paham maksudnya? Ketika tidak, contoh gini. Ada seseorang bilang, saya punya uang 1 triliun. Kita belum lihat uang 1 triliun. Apakah kita bisa langsung judge tidak ada? Hanya karena dia belum nampain. Gak bisa. Karena apa? Detik ditampakkan, baru dia disebut tampak. Nah Allah bilang, aku tampak. Gak tahu. Aku dohir. Aku akan terlihat. Kata Allah. Aku akan terlihat. Aku dohir. Jadi kalau kalian ingin cari tahu tentang aku, kalian jangan khawatir. Aku dohir. Oh, engkau dohir ya Allah. Tampak, iya. Mana buktinya engkau tampak? Sabar dulu. Belum ku tampakkan diri saja. Ingatkah? Rabbi arini. Musa berdoa. Ya Allah izinkan aku melihatmu. Apa jawabanku kepada Musa? Lan yarani. Kamu belum sanggup melihatku. Kamu belum bisa melihat. Bukan la yarani, tapi lan yarani. Bahwa kamu belum sanggup melihatku. Arti belum sanggup,
adalah apabila diberikan kesanggupan, kamu akan melihatku. Kamu akan melihat. Mana buktinya? Oke, kalau kamu memang memaksa, wahai Musa, kutampakkan diri apabila gunung itu masih ada di situ dan tetap, maka saya akan tampak. Maka Allah membuka tabir. Setelah Allah membuka tabir, meledaklah gunung. Pingsanlah Nabi Musa. Untuk menunjukkan, wahai manusia engkau yang lemah, nampaknya diriku tidak sama dengan tampaknya kalian. Kenapa bisa seperti itu ya Allah? Tidakkah engkau melihat sesuatu yang hina? Tampak begitu mudahnya di depan kalian. Tidakkah kalian melihat kotoran kalian sendiri? Tampak begitu mudahnya di depan mata kalian. Tidakkah kalian melihat benda-benda yang keji? Tampak begitu nyata di depan kalian dengan begitu mudahnya. Apakah kalian punya pola pikir pencipta kalian itu akan tampak seperti benda-benda yang hina tersebut? Nangkap di sini maksudnya? Nangkap di sini maksudnya? Wahai manusia, matamu mudah menangkap dan melihat kotoran. Matamu dengan mudah melihat bangkai. Matamu dengan mudah melihat sesuatu yang keji. Lalu pantaskah aku nampak sama seperti itu? Lalu apakah pantas aku nampak sama seperti itu? Sadar diri. Nah, tapi Nabi Musa dibuktikan sama Allah. Apa dibuktikan? Rabbi arini. Ya Allah, izinkan aku melihatmu. Allah bilang, lan yarani. Belum sanggup engkau melihatku, hai Musa. Oke, kalau memang engkau memaksa, lihatlah gunung tersebut, kata Allah dalam Al-Quran. Apabila gunung tersebut masih di situ, engkau akan melihatku. Allah buka tabirnya, gunungnya meledak, Nabi Musa pingsan. Seakan Allah ingin membuktikan, kalian akan melihatku, tapi dengan seizinku. Karena jiwa, mata, dan tangkapan mata kalian, ini hanya bisa melihat sesuatu yang mungkin kalian adaptasikan. Tapi aku adalah zat yang berbeda dengan kalian. Aku tampak, tapi kalian butuh kekuatan untuk melihatku, yaitu dengan izinku. Yaitu dengan izinku, kata. Makanya di dalam Al-Qiyamah, dalam Al-Kahfi, Allah jawabkan. Suatu saat kesenangan orang yang ada di dalam surga, yaitu mereka tercengang setelah melihat Allah. Kenapa bisa tercengang? Kan gitu. Baru pernah nonton live-nya Dai Muda ini, apakah apologet? Iya. Kalian akan tercengang melihatku. Lah apanya tercengang? Kenapa bisa tercengang? Kan itu yang kita tanyakan. Tercengangnya karena kalian akan melihat sesuatu yang gak pernah kalian lihat. Dan cara melihatnya jauh berbeda. Kamu melihat sesuatu itu punya adaptasi. Kamu punya retina mata. Retina mata akan mengarah, kalau benda di kiri kamu akan ke kiri. Kalau benda di kanan, retina akan ke kanan. Kalau benda di depan, retina akan mengarah ke depan. Kalau benda di belakang, kepalamu akan berputar melihat ke belakang. Sedangkan aku, zat yang tak terbatas. Arti tak terbatas, tidak terbatas oleh kiri, tidak terbatas oleh kanan, tidak terbatas oleh depan, tidak terbatas oleh di belakang. Apa kabar retinamu? Nangkep di sini? Oke. Kita melihat butuh jarak. Wa yastahilu diddu sifati bihi kal kauni 'alal jihati. Kata Allah, salah satu mustahil padaku. Suatu saat makhluk akan melihatku dalam arah. Itu salah satu mustahil daripada Allah. Apa? Melihatnya Allah dalam arah. Oke, sekarang perhatikan. Kamu kalau melihat, wahai manusia, pasti dalam jarak dekat. Iya. Kalau enggak, dalam jarak jauh. Iya. Benar enggak? Oke. Aku zat yang tak terbatas. Tidak terbatas daripada jauhnya, tidak terbatas daripada dekatnya. Apa kabar retina kalian? Terus Allah bilang, kalau kalian melihat benda, kalian akan menentukan tata letaknya. Apakah dia di atas, ataukah dia di bawah, ataukah dia di samping, ataukah dia di kanan. Sedangkan aku zat yang tak terbatas. Tidak terbatas oleh atasnya, tidak terbatas oleh bawahnya, tidak terbatas oleh kirinya, tidak terbatas oleh kanannya.
Apa kabar mata kalian? Sudah tahu kenapa alasan Nabi Musa pingsan? Ya karena itu. Mata Nabi Musa yang lemah dipaksakan melihat Allah yang tak terbatas. Mata yang hanya mampu menangkap batasan kiri, kanan, atas, bawah. Mata yang hanya mampu bisa menangkap posisi atas, posisi bawah, posisi kiri, posisi kanan, dekat dan jauh. Sedangkan Allah tidak terbatas oleh semua itu. Maka pingsanlah. Lalu kemudian Allah buktikan, wahai Muhammad, Isra Mi'raj dan bertemu denganku. Allah izinkan kepada Nabi Muhammad untuk melihat Allah yang tak terbatas. Ketika Nabi Muhammad ada di muka bumi, ditanyakan oleh kafir, wahai Muhammad, benarkah engkau bertemu Allah? Iya. Bagaimana Allah? Nabi Muhammad tidak tahu mendeskripsikan. Kenapa? Ya karena melihat sesuatu yang tak punya batas, bagaimana otak yang berpikir punya batas bisa membatasi. Ibaratnya gini, sesuatu yang tak terbatas tapi dibatasi, itu tidak mungkin. Otak tugasnya membatasi, sedangkan Allah tidak terbatas. Bagaimana mendeskripsikan Allah? Makanya dikatakan, berseri-serilah muka penghuni surga setelah melihat Allah dan tercengang. Karena apa? Saking luar biasanya Allah melihat sesuatu yang tak pernah kita lihat. Luar biasa ya. Makanya Allah bilang, aku dohir. Apa itu dohir? Aku nampak memang. Ya, bukan berarti aku tidak menampakkan diri. Aku ini tidak tampak. Selesai ya? Selesai sampai di sini? Selesai ya? Oke. What dohir? Hayalanmu ketinggian. Yang tidak hayalan apa? Ngelihat Tuhan masih kecil, digendong ibunya. Ah, ini Tuhan nih. Ini baru nggak hayalan gitu. Aneh lihat. Diciptain Tuhan apa? Diceritain ini dalam pengajian kita, kasih tahu keluar biasaan Tuhan. Mereka mau Tuhan yang bisa digendong. Ini lucu nih. Kita ceritain bagaimana Allah Ta'ala itu. Allah Ta'ala itu tak mampu dibatasi ini dan semuanya. Dia mau Tuhannya yang dibatasi digendong emaknya dan semuanya. Itu aduh, sadarlah wahai manusia, kalian punya otak itu yang luar biasa gitu. Posisikan Tuhan ke luar biasaannya. Jangan kepada sesuatu hal yang melemahkan Tuhan. Ini lucu gitu. Ya, selesai ya? Lanjut. Di sini dhahir udah selesai? Oke. Huwal batin. Allah bilang aku batin. Apa itu Allah bilang batin? Aku adalah rahasia di balik segala rahasia. Arti batin kan rahasia. Nah, bagaimana kamu tahu akan surga tapi tak tampak sekarang kau lihat, namun kamu yakin ada? Di mana kamu tahu akan adanya surga, namun tidak engkau lihat. Itu hal yang batin padamu. Aku maha batin. Oke? Aku maha rahasia. Ya gitu teman-teman. Udah selesai ya? Oke. Itu arti wujud. Ma makna wujud, maknahu dhahir. Allah itu tampak. Itu wujudnya. Selanjutnya. Wah, udah jam berapa nih? Enak kan? Ngaji tauhid enak gak teman-teman? Enak gak ngaji tauhid? Enak ya? Alhamdulillah. Enak Gus. Ketinggian apa nih? Ketinggian awak bang, mantap ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Sekali kita, wah, terbang-terbang ya. Enak Gus. Wah, panggil Gus ya. Kita lanjut ya. Saya suka ini kalau di pesantren saya, ini materi kesukaan saya, guys. Materi kesukaan saya di pesantren tuh tauhid. Karena enak. Bisa sangat mengerti jadinya. Oke, jangan lupa gabung grup pengajian biar gak telat ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Wa fi adil wujudi sifatan alal mazhabi Syekh al-Ash'ari tasamuhu li'annahu indahu ainu dzati wa laysa bidzaidin 'alaiha wa zatu laysat bisifatin lakin lamma kana al-wujudu tusafu bihi zatu fil lafzi fayuqalu zatu maulana jalla wa adzal mawjud.
Bang, gimana maksudnya tri tauhid? Saya tidak setuju dengan tri tauhid. Emang tauhid itu tri, guys. Allah itu esa pada dirinya. Allah itu esa pada sifatnya. Allah itu esa pada penciptaannya. Bukan Bapa, Putra, Roh Kudus. Bukan jiwa, tubuh, dan roh. Bukan. Allah itu esa pada zatnya. Allah itu esa pada sifatnya. Allah itu esa pada penciptaannya. Allah itu esa pada zatnya. Ya, Allah itu satu. Allah itu esa pada sifatnya. Tidak seperti makhluk. Makhluk kalau mau mendengar di kemudian hari, butuh hidup di kemudian hari. Mendengar hal yang ke belakang, butuh balik ke hal yang ke belakang. Mendengarnya makhluk ini berbilang. Arti berbilang, berwaktu. Allah itu esa, mendengar segala sesuatu dengan sekali dengar sampai semuanya. Allah itu berbicara dengan sekali bicara dengan semuanya. Allah itu melihat dengan sekali lihat dan terlihat semuanya. Tidak perlu nunggu besok untuk lihat hal yang besok. Paham maksudnya? Bukan rububiyah, uluhiyah, asma, wa sifat. Saya menolak konsep itu, guys. Rububiyah, uluhiyah, asma, wa sifat. Itu saya menolak. Karena saya al-Asy'ari. Gitu. Karena antum mungkin baru lihat kulit luar daripada rububiyah, uluhiyah, asma, wa sifat. Baru lihat kulit luar. Wih, apa ini? Tapi kalau suatu saat antum melihat sampai ke dalam, antum tahu kenapa menolak. Itu panjang kalau membahas itu. Tauhid itu ingat, Allah itu esa pada sifatnya, esa pada zatnya, esa pada penciptaannya. Masuk forum ini jadi pintar. Jangan lupa gabung grup pengajian, itu paling penting. Ya. Oke, kita lanjut ya pengajian. Wa fi adil wujud sifatan. Nah, menurut pendapat Imam Al-Asy'ari ya, beza sifat 20 dan 99 nama, Bang. Ya, nama itu gelar. Asmaul Husna kan? Asmaul Husna itu gelar. Gelar seperti gini. Daman, siapa Daman? Si ganteng. Paham nggak? Allah Ta'ala namanya siapa? Allah. Gelar yang menjadi nama apa? Asmaul Husna. Kayak contoh, nama Daman apa? Daman. Gelar yang menjadi nama apa? Si kambing, si telat, si lelet, si merepet, si ganteng, si malas mandi, si ngaret. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Weh, si ngaret datang tuh. Weh, si ganteng datang tuh. Weh, si apa? Gitulah pokoknya. Oh ini. Bang, apa hukum merokok? Makruh. Paham ya? Nah, itu Asmaul Husna. Asmaul Husna itu julukan bagi Allah. Yang julukan itu menjadi nama. Misalnya kita ngomong, Ya Manan, ya kita berdoa, ya kita nggak panggil Ya Allah ya Rabbi, tapi Ya Manan ataupun Ya Salam, Ya Razak. Nah, ini gelar yang kita sebut menjadi sebuah nama. Tapi kenapa banyak mudaratnya? Segala sesuatu yang membawa ke mudarat masuk ke haram. Nasi aja kalau kita makan membawa mudarat haram. Oh ya, panjang kalau hukum itu. Lanjut lagi ya. Nah, dalam mazhab Imam Al-Asy'ari, bahwa bagi Imam Al-Asy'ari wujud ini bukan sifat tapi dirinya. Anggap di sini. Karena wujud ini bukan sesuatu yang bisa dibuktikan. Kayak contoh, apa buktinya Daman itu ada? Tunjuk, ada, nggak bisa. Coba tunjuk ada, nggak bisa. Coba tunjuk hidung, bisa. Tunjuk ada, nggak bisa. Tunjuk hidung, bisa. Bisa. Tunjuk adanya hidung, nggak bisa. Tunjuk Daman, nggak bisa. Apa? Tunjuk muka, bisa. Tunjuk adanya muka, nggak bisa. Paham ya? Nah, maka di sini memberikan sebuah makna kepada kita bahwa bagi Imam Al-Asy'ari, imam mazhab tauhid kita, bagi beliau ini bukan sifat, memang Allah. Siapa Allah? Ya wujud. Siapa wujud? Ya Allah. Ya, keberadaan menentukan adanya satu zat. Keberadaan Daman menentukan itu Daman. Nah, itu pendapatnya Imam Al-Asy'ari. Keberadaannya Daman menentukan itu Daman. Ketika disebut Daman menentukan keberadaannya. Nah, itu luasnya ilmu ulama kita.
Dah. Bagi Imam Al-Asy'ari, mazhab tauhid kita, wujud itu bukan sifat, bukan lain daripada Allah. Ketika disebut keberadaan Allah, yaitu Allah. Ketika disebut Allah, ya tentang keberadaannya. Ketika disebut daman, tentang keberadaannya. Ketika disebut keberadaan, tentang damannya. Paham ya? Nah, itu hanya satu sifat, wujud. Selanjutnya, kata Imam Al-Asy'ari itu samu, li'annahu indahu ainuz zati wa laysa bizaidan 'alaiha. Karena bahwa sesungguhnya wujud itu di sisinya Allah itu memang dirinya. Wa laysa bizaidin, bukan hal yang melekat padanya. Nah, apa itu keberadaan? Apa itu keberadaan daman? Ya daman. Apa itu daman? Ya tentang keberadaannya. Gitu pendapat beliau tentang wujud. Baik pada makhluk, baik pada Tuhan. Ya, oke. Pendapat Imam Al-Asy'ari. Wazatu laisat bisifati, dan zat bukanlah sifat, lakin lamma kana al-wujud tusafu bihi zati fil lafzi. Nah, akan tetapi pada hal lafaz itu disifatkan. Ini panjang kalau saya bahas karena antum harus ngerti nahwu dulu. Kalau udah ngerti nahwu bisa saya bahas. Oke, selanjutnya. Wa amma ala madhabi, akan tetapi di atas mazhab man ja'alal wujudi zaidan ala zati kal imami ar-razi fa'udduhu min sifati sahih la tasamuhu fihi. Nah, selain Imam Al-Asy'ari ada Imam Ar-Razi. Ini antara muridnya Imam Al-Asy'ari dengan muridnya Imam Ar-Razi nggak ada yang saling, oh ini sesat, bidat, nggak punya Roh Kudus, nggak ada, dia di kita nggak ada. Karena pandangannya sama-sama logik. Pandangan logiknya Imam Asy'ari, apa beliau bilang? Kalau kita ngomongin daman, ya tentang keberadaannya. Kalau kita ngomongin keberadaan, ya tentang damannya. Gitu. Wow, paham maksud saya di sini? Kalau kita ngomongkan daman, ini akan menceritakan tentang keberadaannya. Kalau kita berbicara tentang keberadaan daman, ini kita berbicara damannya. Kalau kita berbicara daman, ini kita membicarakan keberadaannya. Imam Al-Asy'ari bilang kayak gitu. Kalau kita mau ngomong Allah, ya tentang keberadaannya. Dengan sifat segala makhluk membuktikan Allah itu ada. Kalau kita lagi ngomongin Allah, kita membicarakan keberadaannya. Kalau kita lagi membicarakan keberadaan Allah, ya kita sedang membicarakan Allahnya. Jadi menjelaskan tentang bahwa hal ini sama, bukan sifat. Bukan zaid daripada Allah. Oke, selanjutnya. Wa amma ala madhab. Nah, selanjutnya ada madhab selain Imam Al-Asy'ari. Selain Imam Al-Asy'ari menjelaskan bahwa wujud ini sifat. Kenapa? Alasan logiknya apa? Salah satunya adalah yaitu Imam Ar-Razi. Mazhab tauhid juga. Daripada pembahasan Imam Al-Maturidi juga, beliau mengatakan itu sifat. Nah, salah satunya Imam Sanusi. Imam Sanusi juga mengatakan itu sifat. Kenapa dikatakan sifat? Karena dua kata yang berbeda. Tawatu'un tasyakukun takhallufu wa ishtiraku aksuhu taradufu. Detik ada perbedaan kata, pasti ada perbedaan makna. Pasti ada diferensiasi pembeda. Apa diferensiasi pembeda? Saya bilang, Allah ada lafalnya Allah, wujud ada lafalnya wujud. Detik Allah dan wujud ini adalah dua lafal yang berbeda, berarti ini ada dua pemberlakuan yang berbeda. Sehingga disimpulkan bahwa wujud adalah sifat, Allah adalah zat tempat adanya wujud. Tangkap. Contoh, lari adalah sifat, daman adalah wadah adanya berlari. Paham nggak maksudnya? Selama daman ada, larinya ada. Selama daman ada, prosesi makannya ada. Selama damannya ada, minumnya ada. Prosesi sifat minumnya ada. Kalau daman tiada, maka tiadalah minum. Kalau daman tiada, tiadalah berlari. Maka kalau daman tiada, tiadalah makan. Nah begitu juga. Selama Allah ada, sifat wujudnya Allah ada. Maka sifat wujudnya Allah kekal karena Allah ada selamanya. Sifatnya daman berlari. Salah satunya potensi daman berlari. Kapan berlari itu ada? Selama daman ada. Kalau daman mati, berlarinya hilang. Kalau daman masih ada, berlarinya masih ada. Allah itu zat yang kekal. Ketika kekal zatnya Allah, maka sifatnya juga ikutan kekal karena melekat pada zat. Nah, Allah Ta'ala itu wujud. Apa itu wujud? Sifat pada Allah.
menurut Imam Ar-Razi. Namun menurut Imam Al-Asy'ari tidak. Wujud itu adalah Allah itu sendiri, Allah adalah wujud itu sendiri. Nah, menunjukkan bahwa ini kita nih nggak ada roh-roh kudus. Nggak ada roh-roh kudus. Imam Ar-Razi dengan pola pikirnya, dan itu benar. Dan pola pikirnya nangkep, masuk. Dan Imam Al-Asy'ari dengan pola pikirnya, bukan Tuhan itu Bapa, Putra, Roh Kudus, bagi 3, tapi 1 ayatnya bla 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 bla. Oh enggak, dia itu include 3 di dalam satu tubuh. Apa? Ini enggak, kita enggak. Suguhan berpikir. Ya. Suguhan berpikirnya seperti apa? Imam Al-Asy'ari diterima pendapatnya. Kenapa? Suguhan berpikirnya logik. Imam Ar-Razi diterima pola pikirnya karena suguhan berpikirnya logik. Mantap ya. Oke. Lanjut ya. Izin tanya, kenapa Allah menanyakan tongkat Nabi Musa padahal Allah Maha tahu? Kalau dia lucu dia pertanyaannya. Kayak kita ngomong, "Adek, mana jajan yang dikasih tante tadi?" Kita udah tahu ada di tangannya. Wah, emaknya nggak tahu anaknya dapat jajan dari tantenya. Susah kali mikirnya. Itu kan konteksnya percakapan, Bang Rian. Percakapan nih. Ya, konteksnya lihat dulu, itu percakapan. Sama kayak dia bilang, "Adek, mana uangnya dikasih tante, uang lebaran tadi?" Kita udah tahu tuh ada di tangannya. Cuman dalam konteks percakapan. Itu aja susah kali mikirnya. Udah, lanjut. Nah, itu bagi Imam Ar-Razi. Nah, itu bagi Imam Ar-Razi. Selanjutnya. Wa minhum man ja'alahu zaidan 'ala zati fil hadis dunal qadim. Wa huwa madhhabus falasafah. Dikatakan apa? Wa minhum, dan sebagian mereka itu. Siapa mereka itu? Mereka itu kaum zail muzail. Apa itu? Kaum sesat lagi menyesatkan. Dillun mudillun. Sesat lagi menyesatkan. Siapa? Man ja'alahu zaidan 'ala zati. Bahwa wujud itu adalah merupakan sifat daripada Tuhan fil hadis, pada kebaharuan. Dunal qadim, tidak pada kekadiman. Wahuwa madhabus pulasafah. Inilah mazhab pulasafah, mazhab filsafat. Nah, ini para ulama kita nih. Beliau bilang, mazhab pertama adalah mazhab yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan wujudnya Allah, ya wujud adalah Allah, membicarakan keberadaan Allah ya Allah. Membicarakan tentang Allah ya tentang keberadaannya. Imam Al-Asy'ari. Imam Ar-Razi. Apa nih? Anak siapa ini? Selanjutnya, Imam Ar-Razi ini. Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi bilang, oh enggak, namanya aja udah wujud, namanya aja udah Allah. Menunjukkan apa? Sama seperti Sami'on dengan Allah. Menunjukkan apa? Allah Sami'on, Sami'on Allah. Apa? Sami'on sifatnya Allah. Allah zat, tempat Sami'on itu ada. Oke. Begitu juga wujud. Wujud adalah tempat, wujud adalah Allah. Wujud bergantung kepada zat Allah. Dalam mensifati, sama seperti daman, berlari. Daman dan berlari dua kata yang berbeda. Namun berlari bergantung pada zat daman. Ketika daman ada, berpotensi berlari. Gitu. Ya. Oke. Yang ketiga. Kata para ulama, pendapat yang ketiga, kaum dillun mudillun, sesat lagi menyesatkan, bahwa wujudnya Tuhan, posisinya ini bisa bahru, tidak qadim. Wa huwa madhab pulasafah. Kata mereka, berbicara tentang wujudnya Tuhan, keberadaannya Tuhan, Tuhan itu boleh punya potensi keberadaan yang bisa binasa. Paham di sini? Pendapat filsafat, Tuhan ini boleh berpotensi kepada potensi binasa pada wujudnya. Artinya, namanya Tuhan, dia boleh ngapain aja. Termasuk membinasakan dirinya.
Seperti pendapat Ones. Yang mati di tiang salib berarti Yesus sama Bapa. Iya. Berarti kamu meyakini Tuhan mati. Lah kalau Tuhan mau mati, apa salahnya? Ini. Artinya, kalau kita membatasi ketika Allah mengatakan dirinya kekal, maka mustahil adanya mati. Mengatakan dirinya awal, mustahil adanya kelahiran. Dalam keberadaannya Tuhan. Kalau mereka menyalahi, nggak ada. Yang namanya keberadaan itu boleh ada, boleh tiada. Seperti keberadaannya kita. Kapan kita ada? Selama ada. Kapan kita tidak ada? Selama tidak adakan. Selama kita tidak ada. Nah, Tuhan juga seperti itu. Dia boleh ada dan boleh tiada. Kalau dia mau untuk tidak ada. Itu kata mereka. Artinya apa? Dia memfungsikan kata wujud Tuhan boleh untuk yang baru. Apa menjadi wujud yang baru? Ya, dia boleh dalam sifatnya untuk mengadakan sifatnya dan mentiadakan sifatnya sendiri. Paham maksudnya? Artinya gini. Apakah Tuhan boleh tuli? Boleh kalau Tuhan bisa mentulikan dirinya. Bolehkah Tuhan tuli? Boleh. Bagi filsafat. Mazhab filsafat. Seperti keberadaan Tuhan. Ketika Tuhan dikatakan ada, maka pasti ada potensi tiada. Seperti kepada sesuatu yang dikatakan keras, pasti ada potensi lembek. Kepada sesuatu yang dikatakan panas, maka sesuatu akan disebut dingin pada satu waktu. Kapan? Api disebut panas. Disiram air jadi dingin, hilang panasnya. Menunjukkan dua potensi yang mungkin terjadi. Nah, mereka menyematkan ini pada Tuhan. Dengan membagi Tuhan kepada beberapa potensi. Nih, perhatikan. Filsafat apa itu guys? Nih filsafatnya. Nih, baca. Filsafat Yunani kuno. Bahwa aspek disebut keberadaan atau ada ataupun wujud. Aspek disebut keberadaan ada ataupun wujud. Ya, ini wujud versi Yunani ya. Ingat, wujud versi kita tadi dua. Di mana wujud itu tidak bisa ditampakkan, namun wujud itu adalah sesuatu yang ada tanpa bisa ditampakkan, dipahami secara indikasi. Itu. Daman itu disebut ada karena kamu melihat gerakannya, kamu melihat matanya, kamu melihat hidungnya. Dengan semua indikasi yang ditampakkan oleh daman, kamu bilang dia ada. Itu di Islam. Yaitu pendapat Imam Ar-Razi dan Imam Al-Asy'ari, Imam Sanusi dan Al-Maturidi gitu. Dalam pandangan kaum-kaum yang terjebak filsafat Yunani, apa terjebak filsafat Yunani? Wajibnya keberadaan itu selalu berpotensi antara ada dan tiada. Setiap yang ada akan tiada, dan setiap yang tiada akan berasal dari ada. Maka Tuhan baru bisa disebut ada kalau punya potensi tiada. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Bagi filsafat Yunani, Tuhan itu kalau udah include ada, pasti include tiada. Kalau Tuhan itu include tiada, pasti include ada awalnya. Artinya Tuhan berkebolehan untuk tiada. Sehingga mereka membagi dengan keberadaan itu harus include dengan soma. Apa itu soma? Tubuh. Selanjutnya psuche. Apa itu jiwa? Selanjutnya apa? Pneuma. Apa itu roh? Kira-kira tubuh, jiwa, dan roh ini siapa ini? Boleh ikutan diskusi nggak? Aku ngajar, siap ini aku makan. Ya, siap ini aku mau makan guys, mau makan. Nah, itu daripada filsafat Yunani guys. Nah, sekarang filsafat Yunani dianut oleh siapa ini? Tubuh, jiwa, dan roh guys. Dengan hal yang mereka katakan bahwa baru bisa ketika kamu melihat tentang dirimu ya, bahwa kalian tuh include tubuh, jiwa, dan roh. Ya kayak gitu. Dalam dirimu yang satu. Dalam dirimu yang satu itu ada tubuh, jiwa, dan roh. Maka Tuhan karena maha kuasanya membagi hal tersebut. Masalahnya, zat kalau sudah berpisah, dia akan membentuk esensi yang baru, eksistensi yang baru. Paham maksudnya? Ini saya. Ini belum ada yang berpisah dari saya. Ini saya. Belum ada yang berpisah dari saya. Oke, gak ada yang berpisah. Kalau saya jago nih, kata-kata saya, omongan saya ubah jadi monyet.
jago nih saya nih, mengubah suara saya jadi monyet. Monyet itu akan membentuk eksistensi yang baru, esensi yang baru. Artinya apa? Bentuk yang baru yang bukan saya, sifat yang baru yang bukan saya. Paham di sini? Paham di sini maksudnya? Nah, jadi mereka mengklasifikasikan bahwa yang namanya keberadaan itu artinya boleh dibaharukan. Karena gini, segala sesuatu itu punya yang namanya potensi. Kepada kita ada potensi ada dan ada tiada. Kapan dikatakan ada ya kalau ada. Kapan dikatakan tiada ya kalau udah nggak ada. Maka juga seperti itu pada Tuhan. Karena secara pembuktian keberadaan ada tiada nyangkut. Nah, dari pendapat Ummul Barahin dalam kitab Imam Sanusi mengatakan bahwa mereka yang menjadikan posisi keberadaan ini bisa baharu, itu mereka. Makanya kalian jangan heran tentang mereka mengatakan Tuhan itu tidak berawal sebab yang tak diawali. Tapi dilahirkan, diterima sama mereka. Karena kejebak pemikiran ini. Paham? Karena kejebak sama pemikiran ini. Karena ketika include ada, maka mustahil tiada. Bagi mereka, kalau include ada, lengkap keduanya. Tiada juga ada. Bedanya, tiada menjadi potensi saja. Paham maksudnya? Bagi kaum fulasafah ini mengatakan seperti ini. Adanya Allah itu udah ada. Tapi Allah include potensi tiada. Bukan tiada Allah, bukan. Tapi include potensi tiada Allah. Ini yang merusak ini. Baru dia dikatakan ada. Karena kaitannya dengan makhluk gini. Teman-teman, ketika sesuatu dikatakan ada di muka bumi ini, kira-kira punya potensi tiada nggak? Coba saya tanya, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, pohon, kucing, lembu. Oke, sekarang potensi tiadanya ada nggak? Ada. Ya. Sifatnya apa? Ingkana. Apa itu ingkana? Bisyarat. Apabila. Nah, ada apabilanya gitu. Apabila mati. Nah, kalau kalau daripada Imam Al-Asy'ari dan Imam Ar-Razi langsung jelas. Apa yang dikatakan? Detik Allah menyebutkan kata ada, potensi tiadanya langsung hilang. Karena apa? Detik dibatasi dengan laisa kamislihi syai'un. Apa laisa kamislihi syai'un? Detik membatasi, jangan sama aku dengan makhluk. Inilah diferensiasi. Apa diferensiasi? Pembeda. Kamu bisa membedakan meja dengan kursi. Tujuannya apa? Ketika kamu mengenal meja, mengenal kursi, kamu membedakan untuk menentukan mana meja, mana kursi. Setelah itu apa? Kamu kenal tembok. Setelah itu apa? Kamu kenal genteng, kamu kenal rumput, kenal semua, kenal. Nah, aku TUHN, Tuhan. Harusnya beda apa sama? Otak logik akan menjawab, beda dong. Nah, detik membedakan, tunjukkan segala, all diferensia. Semua diferensiasinya. Harus punya diferensia. Karena kalau tanpa diferensiasi, masuk ke sinonimnya. Entah. Gitu teman. Arti diferensiasi apa? Pembeda penuh di antara Allah dan makhluk. Antara pencipta dengan yang diciptakan. Nah ini mazhab ketiga. Mazhab ketiga bukan. Ini adalah nukilah dari satu pendapat. Keberadaan Tuhan itu ketika dia telah ada, maka include potensi tiada Tuhan. Nah, maka potensi include tiada Tuhan itu bagi mereka. Kalau para ulama mengatakan detik Allah bilang ada kepada Allah dan sifatnya Allah itu ada dan ada dan tiada akhir, maka di sini potensi tiadanya saja udah nggak ada. Nah, panjang guys. Kalau lebih dalam lagi, kalau kita udah kena di kitab Imam Sanusi yang satu lagi Al-Multazam ya. Itu lebih gila lagi. Saya mau tanya sama kau, apa kau mau tanya? Kau tanya apa? Aku mau makan, lapar guys. Apa tanya apa kau? Apakah zatnya itu makhluk nggak bang? Namanya cerita kita tentang Tuhan. Kalau kita lagi berbicara tentang Tuhan, kita berbicara tentang hakikat Tuhan. Kalau udah kamu ngomong Tuhan, sebab yang tak diawali, bagaimana jadi makhluk? Angin itu ada nggak? Ada. Kenapa? Kalau angin itu ada.
Sampai di sini nangkep teman-teman? Abangnya cantik. Wah, tiba-tiba gue jadi cantik coy. Mana wujudnya? Nggak ada wujudnya. Emang wujud selalunya harus nampak bang? Nah malam besok kita Enggak lanjut. Malam besok lanjut lagi malam besok. Malam besok amal burhanul wujudi ta'ala wal hudusul alam li'annahu law lam yakun lahu muhdisun bal hadasa binafsih ladima ayyakuna ahadul amraini mutasyawiyan. Nah, belang pulau, gang Salafi, dan Thailand. Materi ada nggak? Materi apa itu materi? Nggak tahu, aku udah bahasa canggih-canggih itu materi. Intinya kalau udah include hakikatnya ataupun zatnya pasti al-quwah. Al-quwah ada. Itu disebutin, detik disebutin berarti ada. Ya kan? Disebutin nih, detik disebutin ya berarti ada. Itu al-quwah. Nah, malam besok kita masuk kepada tasawiyan. Tasawiyan ingkana bi'udumillah. Apa itu? Ada hal yang tasawi yang akan terjadi, arti tasawi yang akan mengimbangi kalau Allah nggak ada. Dan itu menabrak pola pikir karena saling berimbang. Untuk masuk dalam bab barahin. Nah, malam besok kita masuk barahin wujud ya. Mana yang ada, al-quwah atau surah? Quwah, surah, dua-dua ada. Kenapa adanya? Ya pola indikasi. Maaf, Ustadz ini orang Aceh ya? Iya, pola indikasi. Sama seperti quwah dalam pengertian apa nih? Quwah kalau dalam pengertian apa namanya tuh? Arab, quwah itu kekuatan, potensi. Ya. Kalau surah itu bentuk. Nah, bentuk itu dipahami bukan karena terlihatnya, tapi karena jalur indikasi. Ada tangan, ada hidung yang seperti ini, kita paham, oh itu bentuk. Quwah, contohnya lari. Apakah nampak dengan terlihat? Enggak. Apa yang kita tampak? Kaki. Detik ada gerakan yang cepat, kita sebut lari. Menunjukkan adanya lari, enggak bisa. Menunjukkan adanya potensi lari, bisa. Gitu guys. Al-quwah potensi versus surah aktual. Mana yang hakikat? Surah itu maksudnya ini ya, dohir ya, nampak ya. Benar gak? Ini masuk ke dalam apa? Surah dalam arti hay'ah, dalam apa? Al-quwah. Quwah ini potensi apa? Quwah artinya kekuatan, potensi juga arti quwah. Dalam masuk definisi apa ini? Usul fiqh, tauhid atau apa? Quwah dalam tauhid, potensi, benar. Surah, bentuk. Aktual, potensi. Dua-duanya hakikat. Dua-duanya hakikat, cuma beda ijad dan idaman. Arti ijad dan idaman seperti potensi ya, quwah. Daman bisa beranak. Sekarang saya nggak punya anak. Ya, apakah itu hakikat? Hakikat. Ingkana sifat hakikatnya. Ingkana terwujud suatu saat karena melihat potensi pada diri daman. Daman seorang lelaki yang mohon maaf punya kelamin, yang dalam kelaminnya menyimpan sperma, dan sperma apabila bertemu indung telur punya potensi melahirkan dan punya anak. Sifatnya ingkana, next time. Ya, tapi kalau kita sebutkan daman nanti akan melahirkan kucing. Nah ini tertolakkan. Secara apa? Potensi yang secara indikasi yang diberikan. Nggak ada yang bisa menjelaskan bagaimana potensi tersebut bisa terjadi gitu. Sama juga seperti daman ada. Adanya daman apakah bisa dibuktikan secara tampak itu? Nggak bisa. Karena yang nampak hidung, karena yang nampak mata, karena yang nampak bulu mata, karena yang nampak mulut, karena yang nampak kuping. Namun segala ketika Anda mendengar suara saya, melihat mata saya berkedip, gerakan daripada saya, Anda sebut, saya ada. Gitu. Gitu guys. Oke teman-teman, selesai ya. Kita mau doa dulu guys. Aman ya? Kalau ini sifatnya iman. Nih. Ustadz, semasa kita hidup ruhnya juga hidup ya.
dan KLW kita sudah tiru tetap hidup ya. Harusnya salah satu yang fundamental. Ya, tergantung mazhab masing-masing. Besok ada kajian? Ada, tiap malam. Tiap malam ada ya, insya Allah. Alhamdulillah. Ya, tiap malam. Tiap malam, kadang-kadang, jadi rosternya kita, pengajiannya kita, ada tauhid, ada tafsir, ada fikih, kali-kali kita ngaji tasawuf. Nah, tasawuf itu sesekali mendidik hati. Siap, aman bro Kiki, aman. Banyak yang saya mau tanya ini. Istilah lain daripada kata-kata zat, pakai D ya, zat. Itu apa bro Kiki? Jauhar, gak bisa kita sebut jauhar. Karena takutnya Allah bergantung pada jauhar. Apa kita sebut? Jauhar. Kalau kita sebut jauhar, dalam penjelasan satu kitab, Allah itu khairabil jauhar. Karena kalau jauhar secara umum bisa, tapi kepada khasi jauhar gak bisa. Karena khasi jauhar itu adalah sesuatu yang terbentuk dari sesuatu. Dan terusnya abang buka kajian gini. Selain jauhar ada kata lain? Mahuwabi. Mahuwabi. Tahu? Sebutin nih. Nafsul itu bisa. Kalau nafsul amri benar. Tapi kalau jauhar kepada zatillah ya, nggak masuk kepada kita bisa. Ada jauhar, ada faradnya kan. Ada jauhar, ada farad. Ada jauhar, ada arat. Di mana arat itu berdiri pada jauhar. Itu bisa. Nah, kepada Allah jauhar ini dibantah oleh para ulama dengan menolak adanya terbentuk di atas sesuatu. Nah, gitulah. Guys. Oke, teman-teman. Kita tutup pengajian dulu. Malam besok ya. Wujudi kal adami. Malam besok. Makanya jangan telat pengajian. Masuk ke grup guys. Ya, masuk ke grup. Saya sesekali ngaji tauhid, sesekali ngaji tafsir. Mana kacamata saya? Gimana pengajian malam ini? Oke teman-teman, enak ngaji tauhid? Ngaji tauhid biasanya kan berat. Cuman ini kita sederhanakan. Enak ya ngaji tauhid ya? Alhamdulillah ya. Yap. Oke. Doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma arzuqna ya Rabbi fahman nabiyina wa hifdzal mursalina wa ilhamil malaikatil muqarrabina fil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ya Allah, rizkikan kepada kami fahman nabiyina, pemahaman para nabi, wa hifdzal mursalina, dan hafalan para rasul, wa ilhamil malaikatil muqarrabin, dan ilham malaikat muqarrabin fil afiyati di dalam hati kami ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka, ya Allah hadiahkan kepada kami ma'alam tanah, segala sesuatu yang belum kami ketahui, fardudhu ilaina, maka kembalikan pemahaman tersebut, inda ihtiyaji ilaihi, ketika kami membutuhkan, wala tansina abada, dan jangan pernah engkau lupakan selama-lamanya, amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sallim salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij. وتقضى به الحوائج. وتقضى به الحوائج. وتنال به الرغائب وحسن الحواتم بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل على يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم آمين آمين يا رب العالمين. Kelompok ngajinya di mana Ustadz? Di grup WA. Jangan lupa gabung grup WA. Nih sekali lagi ya, jangan lupa chat saya nih grup WA-nya 08.